Di sana, Won terlihat sangat ketakutan. Lalu sosok hantu anak kecil muncul di depannya. Tanpa sadar, Won pun terus berlari ke depan dengan sangat ketakutan. Dan Nayong berusaha menghampiri Won, tapi Won tidak menyadari hal itu. Kemudian mereka melanjutkan mencari sumur itu. Lalu mereka pun menemukan sebuah ruangan dan mereka pun masuk ke sana. Di sana mereka melihat seperti ada tulang gitu ya di tanah. Lalu mereka mencoba untuk menggalinya. Saat mereka berusaha mengorek tanah itu, tiba-tiba saja banyak anak kecil yang keluar dari sana dan mereka berdua sangat ketakutan. Hantu anak-anak itu mencoba mendekati mereka, lalu Nayong berusaha untuk berbicara dengan hantu-hantu itu, tapi anak-anak itu berteriak. Kemudian Nayong dan Won tersadar bahwa itu hanyalah tengkorak anak-anak yang dibunuh itu. Kemudian Nayong bertanya apakah bekas cakar di tangan Won sudah sembuh, tapi bekas cakar itu belum hilang. Keesokan harinya Nayong dipanggil sama atasannya. Atasannya marah karena Nayong terus mencari fakta tentang sumur itu. Dia menyangkal semua bukti yang telah Nayong kumpulkan dan wanita itu tidak membutuhkan bawahan yang tidak patuh padanya. Lalu wanita itu pun mengusir Nayong dari sana. Dan Nayong terlihat sangat bingung dengan respon atasannya itu. Di sisi lain, Won terus dikejar-kejar sama hantu anak kecil itu. Saat ia berusaha kabur, Won melihat petugas pemakaman di sana. Won melihat kalau bekas cakar di tangan pria itu menghilang. Sedangkan Won masih ada di tangannya. Lalu Won bertanya bagaimana cara menghilangkannya. Lalu pria itu bercerita kalau bekas cakar itu akan hilang jika dipindahkan ke orang yang tepat, yang tahu tentang sejarah anak-anak itu. Dan pria itu memindahkan kutukannya itu ke adik mesinis itu dengan mengancamnya untuk menyebutkan 4 angka kutukan itu. Lalu kutukan itu langsung berpindah ke wanita itu. Dan ternyata saat itu wanita ini sudah mengingat semua kejadian di masa lalu yang dia lupakan. Dan wanita ini juga berada di sumur itu saat dia masih kecil. Ternyata anak-anak itu dikurung di dalam sumur itu. Anak-anak itu diambil organ tubuhnya untuk dijual dan mereka diangkat dari sumur itu saat tiba giliran operasi. Dengan disebutkan 4 nomor itu, kemudian sumur itu pun ditutup kembali. Menurut wanita itu, anak-anak itu akan hidup jika namanya dipanggil, dan anak-anak itu sangat ingin seseorang memanggil nama mereka. Lalu wanita itu menunjukkan buku milik ayahnya pada Nayong. Buku itu berisi jumlah pendapatan dari penjualan organ anak-anak itu. Dia juga bilang bahwa ayahnya mengubur anak-anak itu hidup-hidup ke dalam sumur itu untuk menghilangkan bukti kejahatannya. Di sisi lain, Won masih berbicara dengan pria itu. Di sana, pria itu menanyakan pada siapa Won akan memindahkan kutukannya. Keesokan paginya, tiba-tiba Nayong menerima panggilan dari nomor baru, dan ternyata itu Won. Won berdalih kalau handphonenya hilang, dan dia memakai ponsel baru. Lalu, Won menyuruh Nayong untuk mengeja nomornya itu. Ternyata itu adalah trik Won untuk memindahkan kutukannya pada Nayong. Kemudian Nayong menerima telepon dari kantor bahwa atasannya menyuruhnya untuk mengundurkan diri. Lalu Nayong pun bergegas pergi ke kantor. Saat tiba di sana, ia langsung menemui atasannya. Di sana, Nayong bertanya alasan atasannya menutupi kasus itu. Dan Nayong sangat kecewa sama atasannya itu. Tapi atasannya tidak menanggapi semua ucapan Nayong. Lalu Nayong berkata kalau ia akan menyerahkan surat pengunduran dirinya asalkan wanita itu mau mengucapkan 4 nomor itu. Dan wanita itu bersedia mengucapkan 4 angka itu. Dan saat Nayong berbalik untuk pergi dari sana, kutukan itu langsung berpindah ke atasannya itu. Nayong terlihat sangat puas dan cerita pun berakhir di sini.